Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita semua bertatap muka di acara perkuliahan yang diampu langsung oleh Bapak Insinyur Miftahul Arifin MPD bersama dengan Ibu Dr. Epsi Euriga SEMSD. Baik, langsung saja saya sebagai moderator akan menyampaikan tentang metode dalam pendidikan orang dewasa, di mana salah satu pentingnya metode dalam pembelajaran orang dewasa akan dijelaskan bersama teman-teman di dalam ini. Yang pertama ada Saudara Anjas Putra Pamungkas, yang kedua ada Saudari Eka Damayanti, dan yang ketiga ada Saudara Jamaluddin Nurido. Baik, teman-teman bisa memperhatikan dan menyimak apa saja yang akan kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan langsung saja yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Eka Damayanti. Kepada Saudari Eka Damayanti dipersilakan. Oke, selanjutnya kita akan masuki materi. Apa sih metode itu? Metode dalam pendidikan orang dewasa diartikan sebagai pengorganisasian peserta didik yang bertujuan pada pendidikan. Metode juga bisa diartikan sebagai cara-cara dan upaya yang dilakukan terhadap peserta didik agar memperoleh kemudahan dalam kegiatan pembelajaran. Penetapan pemilihan metode dalam pendidikan orang dewasa seharusnya mempertimbangkan aspek tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu rancangan proses untuk mendorong orang dewasa agar mampu menata dan mengisi pengalaman baru dengan mempedomani masa lampau yang pernah dialaminya, misalnya dengan latihan keterampilan melalui tanya jawab, wawancara, konsultasi, latihan kepekaan, dan lain-lain, sehingga mampu memberi wawasan baru pada masing-masing individu untuk dapat memanfaatkan apa yang sudah diketahuinya. Yang kedua yaitu proses pembelajaran yang dirancang untuk tujuan meningkatkan transfer pengetahuan baru, pengalaman baru, keterampilan baru, serta untuk mendorong masing-masing dari individu orang dewasa tersebut agar dapat meraih semaksimal mungkin ilmu pengetahuan yang diinginkannya. Tidak hanya keinginannya, tetapi juga kebutuhan serta keterampilan yang diperlukan. Semisal, belajar bagaimana cara penggunaan program di komputer yang dibutuhkan pada saat ia bekerja. Sebagai contoh, metode dalam pendidikan orang dewasa yaitu tanya jawab, wawancara, konsultasi yang dapat memberikan wawasan baru pada setiap masing-masing individu untuk dapat memanfaatkan apa yang diinginkannya. Baik, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai metode dalam pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, ada pepatah mengatakan bahwa ketika seorang yang berusia muda dia belajar seperti mengukir di atas batu. Sedangkan ketika orang tua belajar seperti peribahasa adalah dia mengukir di atas air. Nah, di sini berarti ketika anak muda itu belajar, mudah untuk menyerap ilmu, mudah untuk menghafalkan, mudah untuk mempraktekkan. Tetapi ketika seorang yang sudah lanjut usia belajar, orang dewasa belajar, itu akan mudah untuk lupa. Nah, hal tersebut dapat dipatahkan ketika seorang penyuluh menyampaikan adopsi materi, adopsi ilmu pengetahuan dengan teknik-teknik yang benar. Harus memperhatikan berbagai aspek, salah satunya adalah panca indera yang ada di tubuh dan bagaimana memanfaatkan teknik-teknik yang benar. Yang pertama adalah menurut Lunadi 1987 menyebutkan bahwa 1% untuk indera perasa. Bagaimana seorang penyuluh menyampaikan materi dengan perasaan yang ikhlas dan bagus. Yang selanjutnya adalah mengenai indera peraba. Bagaimana petani diajarkan bagaimana mengetahui, oh ini yang dinamakan pupuk organik, ini yang dinamakan bahan-bahan untuk membuat pupuk organik, dan lain-lain. Itu selanjutnya adalah mengenai indera pendengaran. 11% untuk indera pendengaran, di mana telinga, pendidikan orang dewasa akan lebih mudah dengan mendengarkan poin-poin penting yang didengarkan oleh orang dewasa tersebut. Selanjutnya adalah 83% untuk indera penglihatan, yaitu mata. Bagaimana orang dewasa akan lebih melihat
mengamati bagaimana seorang penyuluh mempraktekkan suatu inovasi teknologi tersebut. Materi selanjutnya yang akan saya bahas mengenai Pyramid of Learning, piramida pembelajaran orang dewasa, di mana yang pertama akan saya bahas mengenai bagaimana hubungan timbal balik antara seorang penyuluh dengan orang dewasa yang disuluh atau diadopsikan ilmu teknologi. Nah, yang pertama adalah ketika seorang penyuluh ini berbicara, ketika penyuluh ini membuka suatu ilmu, seorang orang dewasa sebaiknya adalah mendengarkan. Catat poin-poin penting, tulis bagian-bagian yang menurut seorang orang dewasa itu penting. Jangan biarkan ilmu yang disampaikan oleh penyuluh ini sia-sia, hanya didengarkan atau bahkan ditinggal bermain HP atau kegiatan-kegiatan lain yang tidak bermanfaat. Seorang penyuluh juga harus tidak boleh bertele-tele dalam menyampaikan suatu ceramah ini. Jangan biarkan waktu diskusi ini hanya diputar-putarkan materinya, atau materinya tidak singkat, jelas, padat. Materinya harus singkat, jelas, dan padat. Nah, selanjutnya, ketika seorang penyuluh ini melakukan discussion, di mana orang dewasa ini boleh berbicara, boleh menyampaikan pendapatnya, boleh memberikan usul, boleh bertanya tentang apa tuh materi yang sudah disampaikan penyuluh tetapi saya belum paham, maka tanyalah, galilah informasi dari seorang penyuluh tersebut. Manfaatkan waktu diskusi ini. Nah, selanjutnya adalah ketika seorang penyuluh ini mendemonstrasikan, mempraktekkan apa yang ilmu itu berikan, seperti bagaimana mendemonstrasikan pembuatan pupuk organik cair atau bokasi, maka si orang dewasa ini boleh merekam, boleh lakukanlah hal-hal yang bisa menangkap ilmu itu, direkam, dilakukan. Itu untuk ilmu itu jangan sampai hanya dipraktekkan oleh penyuluh tetapi kita buang sia-sia. Kalau bisa catat hal yang penting, videokan untuk kita gali informasinya lebih lanjut. Selanjutnya adalah latihan praktis atau praktek praktis. Itu ketika seorang penyuluh itu praktek, maka kita boleh melakukannya. Boleh bagaimana, Bu, ini bagaimana cara membuatnya, kita lakukan di lain hari juga bisa, atau bisa membantu dalam proses pelaksanaan penyuluhan itu. Di lain hari kita praktekkan di rumah kita untuk membuat, kalau semisal POC berarti ya pupuk organik cair itu di rumah. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan sia-sia. Nah, orang dewasa dengan konsep pembelajaran yang disampaikan oleh seorang penyuluh jika tepat, maka ilmu itu akan tetap dikenang, ilmu itu akan mudah dipraktekkan berikutnya. Dengan adanya tadi catatan, adanya video, itu akan lebih mempermudah orang dewasa untuk lebih mengingat-ingat materi yang diberikan oleh seorang penyuluh. Maka anggapan bahwa ketika orang dewasa itu tidak akan cepat meraup ilmu kalau diajari kok nggak dong-dong, itu tidak. Maka dengan kemajuan teknologi saat ini, dengan rajin kita menulis, mencatat, dan memvideo, itu akan lebih mempermudah orang dewasa untuk belajar. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan pembelajaran pendidikan orang dewasa yang ketiga menurut Lunandi tahun 1987 adalah indera penciuman. Di sini 3,5% untuk bagian hidung. Bagaimana seorang penyuluh mengajarkan bagaimana cara mengetahui bau pupuk organik cair atau pupuk organik padat yang sudah jadi itu baunya seperti apa. Dari sini petani atau orang dewasa akan lebih mempraktekannya. Kemudian metode pembelajaran secara individual itu dibagi menjadi beberapa submetode. Yang kedua ada teknik bimbingan pribadi. Nah, teknik bimbingan pribadi ini dilakukan secara pribadi oleh orang itu sendiri untuk mengetahui kemampuan atau minat bakat dari dalam diri kita sendiri dan gimana passionnya ke depan kita, aksinya bagaimana atau kita bakal bagaimana untuk ke depannya menghadapi tugas-tugas dan pekerjaan yang dihadapi. Kemudian bimbingan ini lebih banyak dilakukan oleh seorang fasilitator atau pembimbing dalam membantu dan menunjukkan keadaan diri seseorang bagaimana adanya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada sistem belajar jarak jauh.
Nah, ini biasanya karena peserta pembelajaran dengan pemateri tersebut terkendala jarak, yakni jarak jauh, maka bisa difasilitasi yang pertama dengan sosial media. Sosial media penting digunakan ketika hal-hal seperti ini, menyampaikan materi tapi terkendala oleh jarak. Seperti yang kita lakukan sekarang, kita WFH, kita di rumah masing-masing, tapi kita tetap bisa belajar bersama dengan dosen-dosen Polbangtan Yoma ini dengan cara daring, dengan Siato, atau dengan Zoom, atau media sosial lainnya, atau media pembelajaran yang lainnya. Yang kita lakukan secara WFH ini adalah sistem belajar jarak jauh. Jadi kita belajar secara individu di rumah masing-masing dengan pembelajaran satu pemateri. Kita berusaha sendiri bagaimana kita mencapai materi tersebut, dan berusaha sendiri kita untuk memperhatikan materi apa yang disampaikan oleh pemateri, seperti itu. Nah, biasanya ketika pembelajaran jarak jauh itu ada capaian target atau tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Sama halnya ketika kita kuliah daring seperti ini, kita diberikan beberapa tugas untuk menilai pencapaian belajar kita, seberapa jauh kita bisa memperhatikan atau seberapa jauh kita bisa menangkap pembelajaran-pembelajaran yang sudah disampaikan oleh pemateri. Kemudian dari dua metode tersebut diambil submetode. Yang pertama diambil dari pembelajaran secara individual. Submetode yang pertama ada magang. Saya akan membacakan arti kata magang menurut Sujana tahun 2000, yakni proses pembelajaran dari orang ahli melalui kegiatan dunia nyata. Jadi seperti kita praktek di lapangan langsung tanpa ada virtual seperti itu. Magang yang biasa kita ketahui melakukan suatu hal di lahan langsung atau di tempat langsung gitu dengan satu pembimbing atau beberapa pembimbing yang kita di mana kita diberikan tugas atau diberikan misi untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, kenapa magang ini disebut pembelajaran atau metode pembelajaran secara individual? Karena kebanyakan dari magang adalah untuk kita sendiri dan dari kita sendiri. Magang yang melakukan aksi adalah diri kita sendiri, dan aksi tersebut didedikasikan kepada suatu perusahaan atau pihak magang tersebut dari kita sendiri dan untuk kita sendiri, seperti itu. Di dalam proses ketika pembelajaran atau yang disebut dengan magang itu, ada sesi tanya jawab antara peserta magang dengan pembimbing magang tersebut. Nah, di antara percakapan tersebut itu merupakan pembelajaran secara individual, yakni permasalahan individu atau permasalahan sendiri dari peserta magang yang disampaikan kepada pembimbing magang tersebut untuk dicarikan solusi atau dicarikan permasalahan yang dicarikan jalan keluarnya dari permasalahan tersebut. Nah, itu mengapa magang bisa dikatakan metode pembelajaran secara individual. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Fasya ya. Jadi saya melanjutkan presentasi pada nomor 2 tentang metode pembelajaran berkelompok. Pada pelaksanaannya melibatkan beberapa orang atau sekelompok orang untuk bersama-sama mempelajari atau mengungkitkan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, apresiasi, dan sikap dengan bimbingan seorang fasilitator. Metode pembelajaran berkelompok ada beberapa, yaitu ada 5. Antara lain ada metode ceramah atau kuliah, metode tanya jawab, metode diskusi kelompok, metode bermain peran atau role playing, dan metode studi kasus. Kemudian kita akan bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama, metode ceramah atau kuliah. Untuk metode yang pertama ini, fasilitator menjadi fokus utamanya, soalnya lebih banyak memberikan materi daripada berdiskusi. Mardikanto pada tahun 1992 membedakan ceramah dan kuliah. Ceramah diselenggarakan di tempat terbuka, peserta banyak dan kesempatan peserta bertanya sedikit. Sedangkan kuliah diselenggarakan di tempat tertutup, peserta relatif sedikit dan kesempatan bertanya banyak. Ramah yang baik ditunjukkan adanya partisipasi
dan umpan balik yang tinggi dari peserta. Untuk meningkatkan daya tangkap dan ketertarikan peserta, maka dalam ceramah disertai penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menarik perhatian. Kemudian yang nomor 2 ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini lebih banyak feedbacknya, soalnya kita berkomunikasi dua arah antara fasilitator dan juga audiens. Metode ini sering digabungkan dengan metode lainnya seperti ceramah, diskusi, dan lainnya. Jadi metode ini menjadi selingan dari metode-metode yang lain atau juga sebagai pelengkap. Kemudian yang nomor 3 ada metode diskusi kelompok. Di sini metode diskusi kelompok ini dimaksudkan efektif untuk penyampaian fakta-fakta yang abstrak atau tidak diketahui dalam lingkungan pengalaman sendiri. Jadi dalam diskusi kelompok ini yang tidak tahu menjadi tahu karena terdapat pertukaran pikiran dari anggota kelompok. Dalam diskusi akan terjadi pertukaran pengalaman, perasaan, pikiran, pendapat, ide, dan lain sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi, sehingga akan terjadi saling melengkapi dan menambah kekayaan pengalaman dari orang lain. Terdapat beragam diskusi kelompok yang dapat dilakukan, antara lain yaitu forum ceramah, simposium, diskusi panel, forum debat, forum dialog, dan wawancara kelompok. Kemudian kita lanjut ke poin 4, yaitu metode bermain peran atau role playing. Metode ini dipergunakan sebagai latihan untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi atau timbulnya masalah dalam kondisi sebenarnya, di mana para peserta akan dipekerjakan di lapangan sesungguhnya. Dengan peran masing-masing dari para peserta akan menampakkan kondisi karakter dan situasi yang mungkin terjadi di lapangan menurut ide, gagasan, pikiran, dan pendapat masing-masing peserta sesuai pengalamannya. Peserta ini akan mengamati perilaku dan pendapat dari setiap peserta yang memerankan, kemudian didiskusikan hasil dari permainannya. Jadi kurang lebih metode bermain peran ini seperti kita bermain teater. Jadi setiap peserta mempunyai peran dan nantinya akan didiskusikan hasil dari permainannya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah metode studi kasus. Metode studi kasus ini biasanya peserta dihadapkan suatu permasalahan yang perlu dicari sebab masalah dan cara pemecahannya. Selanjutnya, peserta diskusi akan mengutarakan pendapatnya sesuai pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Dalam diskusi akan terjadi perbedaan pendapat yang akan memperkaya pengetahuan dan pengalaman. Dengan adanya perbedaan pendapat ini, kita nantinya juga bisa berdiskusi, berdebat, bertukar pikiran, dan akan menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan pengalaman kita, karena kita mendapat pengalaman dari orang lain juga, sehingga kita akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas dari sebelumnya. Kemudian slide selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan juga karena slide ini yang terakhir, jadi saya fokuskan untuk membacakan kesimpulan dengan seksama. Dewasa merupakan hal yang sudah meninggalkan dunia anak-anak, mulai dari kehidupan, cara berpikir, bertindak, memecahkan masalah, pembelajaran, dan pekerjaan. Dengan metode yang sudah dijelaskan adalah metode yang mampu digunakan dalam pembelajaran orang dewasa, yakni secara individu dan atau berkelompok. Dalam pembelajaran, orang dewasa akan menemukan banyak permasalahan yang lebih kompleks dan cara menyelesaikannya dengan cara kompleks pula.
Maka dari itu, orang dewasa sering dikatakan lebih banyak pengalamannya daripada anak-anak. Jadi seperti itu kesimpulannya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materi tentang metode dalam pendidikan orang dewasa, bagaimana perbedaan dan cara penyampaiannya. Semoga teman-teman juga tahu bagaimana kita mempelajari tentang pendidikan orang dewasa ini. Ilmu yang kita dapat semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Miftahul Arifin bersama Ibu Epsi Uriga yang telah membimbing kami di mata kuliah materi penyuluhan pertanian ini. Kami mohon bimbingannya atas misal kesalahan kami. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran ketika kita WFH sampai kita bertemu kembali di dalam kampus. Terima kasih kepada teman-teman peserta atau teman-teman pendengar. Bila ada salah kata dari kami, kelompok 4, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.